Lagi-lagi kebakaran hutan meluas dan masih di Yerusalem. Penduduk dievakuasi hingga ribuan. סביר להניח שמישהו מצית, לא מצית רק מתוך פירומניה, זה גם יכול להיות. אבל לצורך העניין, סביר להניח שאחד שזה הצתות, זה הולך לאזור הלאומני. אני לא רוצה להפריע לחקירה, גם אתם לא רוצים להפריע לחקירה. אנחנו רוצים... Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kebakaran hutan besar terjadi lagi di Yerusalem, Israel. Pendudukan beberapa desa di sebelah barat Yerusalem itu dievakuasi. Jumlahnya tidak sedikit, mencapai ribuan orang. Petugas pemadam kebakaran yang didukung oleh pesawat pemadam kebakaran sedang berupaya untuk memadamkan api. Asap hitam tampak menutupi langit di sebagian besar kota-kota di Israel. Polisi setempat mengatakan api mengancam desa Beit Meir, Sofa, Kisalon, Kufat Yerim, dan Ramat Razil di sebelah barat Yerusalem. Desa-desa itu terletak dekat dengan jalan raya utama yang menghubungkan kota dengan ibu kota komersial Israel, Tel Aviv. Polisi mengatakan warga dievakuasi dan beberapa jalan diblokir. Ini adalah salah satu kebakaran terbesar di wilayah Yerusalem dalam beberapa tahun terakhir setelah kebakaran-kebakaran juga terjadi di Nisim Toito. Juru bicara Dinas Pemadam Kebakaran Yerusalem mengatakan angin kencang memperparah kebakaran. Pihaknya juga bertugas pemadam kebakaran dari beberapa daerah untuk membantu. Kebakaran juga terjadi di daerah ini sekitar minggu lalu. Api dengan cepat mampu dikendalikan, namun yang satu ini makin memperparah kondisi hingga terpaksa ribuan orang harus diungsikan. Belum diketahui penyebab kebakaran kali ini. Yitzhak Rafitz, wali kota Kiryat Yerim di dekat desa-desa yang terkena dampak, mengatakan kepada radio publik pintu kota terbuka untuk semua keluarga yang membutuhkan perlindungan, ungkapnya. Seorang juru bicara kantor Perdana Menteri mengatakan dia telah mengadakan pertemuan khusus dengan pejabat keamanan. Beberapa negara Mediterania lainnya mengalami kebakaran hutan di tengah suhu yang melonjak dalam beberapa pekan terakhir, termasuk Aljazair dan Yunani. Kini kondisi Yerusalem makin membara dan banyak negara-negara diminta untuk membantu. 80.000 warga Israel diungsikan karena kebakaran makin meluas. Pejabat Zionis malah sebut ini teror. Israel dilalap api, bak neraka pemukiman warga rata dengan tanah. Dilalap ganasnya api yang menyebar dengan cepat akibat kebakaran yang telah melanda berhari-hari hingga memaksa puluhan ribu warga Israel harus dievakuasi karena bahaya yang tidak bisa diremehkan ini. Kebakaran lahan juga mengancam rumah-rumah sekitar Yerusalem dan tepi barat. Kepala Kepolisian Israel menyatakan di beberapa lokasi muncul kecurigaan tentang pembakaran sengaja dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan hal seperti itu akan digolongkan pada teror. Setiap percik api yang diakibatkan pembakaran sengaja atau hasutan untuk membakar merupakan perbuatan teror dan kita akan memperlakukannya sebagai teror pula, katanya. Sebagaimana dikutip Haaretz, barang siapa berusaha membakar sesuatu yang merupakan bagian dari Israel akan dihukum berat, tandasnya. Kepala Kepolisian Israel Roni Al-Seitz mengatakan bahwa
jika kebakaran itu bermula dari pembakaran sengaja, maka sudah bisa dikatakan hal itu bermotifkan politik. Pernyataan itu memancing kecaman gerakan Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang menuduh pejabat Israel mengeksploitasi kebakaran untuk menuduh rakyat Palestina yang terbakar sekarang ini adalah pepohonan dan tanah Palestina yang bersejarah. Demikian antara lain pernyataan gerakan Fatah. Namun di media sosial, tagar dalam Arab tagar Israel_on_fire mulai populer dan kebanyakan cuitan mensyukuri kebakaran itu. Menurutnya setengah dari kebakaran dicurigai akibat tindakan sengaja dan polisi menemukan alat pembakaran dan cairan bahan bakar yang disiramkan di beberapa tempat. Kita perlu mewaspadai satu jenis teror yang baru, tambahnya. Media Israel melaporkan bahwa Dinas Rahasia Dalam Negeri Shin Bet terlibat dalam investigasi ini. Sejumlah kawasan di Haifa diputuskan aliran listriknya. Warga menyerbu toko-toko untuk memburu barang-barang kebutuhan pokok, sementara sekolah, taman kanak-kanak, rumah sakit untuk para orang tua dikosongkan. Lebih dari 130 orang dilarikan ke rumah sakit karena cedera ringan, kebanyakan karena menghisap asap, namun sebagian besar sudah dipulangkan. Lapor Haaretz, 2 penjara dekat Haifa juga sudah dikosongkan. Cuaca kering selama berbulan-bulan membuat hutan dan lahan di Israel dan tepi barat rawan terhadap kebakaran. Para petugas berjuang memadamkan api di berbagai lokasi sejak Selasa, dan ramalan cuaca memperingatkan bahwa udara kering dan angin kencang bisa memperparah keadaan dan kebakaran dicemaskan bisa berlangsung hingga pekan depan. Masya Allah, mantap Palestina. Meskipun terus diserang oleh Israel, ratusan warga Palestina berbondong-bondong untuk bantu padamkan kebakaran yang meluas di Israel. Kepedulian warga Palestina ternyata bukan hanya antar sesama penduduk Palestina, melainkan juga pada rivalnya. Bagaimana tidak, kebakaran yang melanda Israel dan tidak kunjung usai membuat ratusan warga berbondong-bondong membantu memadamkan api yang telah melalap hektaran hutan hingga rumah warga tersebut. Sementara itu, Kepala Pemadam Kebakaran Nasional Israel pada Selasa mengatakan kebakaran besar yang telah menghanguskan sebagian besar hutan di barat Yerusalem telah dikendalikan. Dedi Simchi membuat pengumuman itu setelah perjuangan selama 3 hari yang membutuhkan lebih dari 100 tim pemadam kebakaran dari seluruh negeri. Lebih dari selusin pesawat pemadam kebakaran bahkan meminta sekelompok kecil petugas pemadam kebakaran Palestina dalam contoh kerjasama yang langka. Api membakar lebih dari 20 km persegi atau 8 mil persegi hutan. Musibah ini memaksa ratusan keluarga mengungsi